Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam hal ini saya akan menyampaikan sebuah video pengajaran bagian dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bagian dari bahan pengajaran. Dalam kesempatan ini saya akan menampilkan eh, mata kuliah korespondensi bahasa Arab yang pengampunya adalah saya sendiri. Sebelum itu perkenalkan, saya Bastian Zuljeno MA PhD sebagai dosen tetap program studi Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Dalam mata kuliah ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi perkuliahan. Yang pertama, tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas ungkapan-ungkapan baku dalam surat menyurat bahasa Arab, baik yang resmi maupun tidak resmi. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan metode small group discussion, role play, simulation, dan cooperative learning. Juga akan ada problem based learning dalam mata kuliah ini tentunya. Kemudian ruang lingkup yang dibahas meliputi jenis-jenis surat seperti undangan, pemberitahuan, ucapan selamat, ucapan duka cita, serta lamaran pekerjaan, surat perjanjian akta jual beli, pendirian perusahaan, dan surat-surat berharga lainnya. Bahasa pengantar yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah bahasa Indonesia. Media dan teknologi yang digunakan adalah buku, emas melalui emas 2, e-learning, laptop, speaker, ponsel video, platform media sosial, dan podcast. Capaian pembelajaran mata kuliah. Ada beberapa CPMK yang mencakup dalam mata kuliah ini. CPMK 1, mahasiswa mampu berkorespondensi dengan masyarakat Arab di berbagai bidang kehidupan dan mampu menerjemahkan surat-surat berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya. Kemudian ada CPMK 2-nya apa? CPMK 2-nya adalah mahasiswa mampu membuat surat-surat bahasa Arab, menerjemahkan surat bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya, dan mampu berkorespondensi dengan masyarakat Arab. CPMK 3, mahasiswa mampu menggunakan bahasa Arab korespondensi sesuai standar dan format baku bahasa Arab dan Indonesia. Kemudian sub CPMK-nya ada sampai 6 di sini, ya. Yang satu, mahasiswa mampu menjelaskan istilah-istilah baku. Kemudian yang CPMK 2-nya, sub CPMK 2-nya, mahasiswa mampu menerapkan istilah-istilah baku dalam penulisan surat berbahasa Arab. Kemudian sub CPMK 3, mahasiswa mampu membuat surat informal dalam bahasa Arab, baik untuk menjalin hubungan antar anggota keluarga dan sahabat. Juga ada 4, mampu membuat surat resmi yang berlaku di perkantoran dan pemerintahan. Kemudian yang 5, mahasiswa mampu membuat surat lamaran pekerjaan, surat rekomendasi. Dan yang terakhir sub CPM 6, mahasiswa mampu membuat surat penting seperti surat perjanjian, akte jual beli, kerjasama, dan sewa menyewa. Selanjutnya, materi pembelajaran dalam mata kuliah korespondensi Arab ini adalah format surat. Format surat, istilah-istilah baku dalam bagian-bagian surat, jadi kepala surat, badan surat, sampai penutup surat. Kemudian ada surat, misalnya surat perkenalan dan persahabatan, surat keluarga, resmi ataupun tidak resmi, ucapan selamat duka cita, kemudian surat resmi di perkantoran, pemberitahuan, surat jawaban atas pemberitahuan, surat undangan, surat lamaran kerja, surat-surat perjanjian, ya, akte jual beli, sewa menyewa, kontrak, dan kerjasama. Selanjutnya, sistem dan metode pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan metode blended learning atau metode bauran. Misalnya dalam jaringan atau online, mahasiswa mengakses contoh surat formal dari berbagai institusi, kemudian offline atau luring, mahasiswa menulis dan mempresentasikan surat. Kemudian ada project based learning, mahasiswa diminta menyusun portofolio surat contoh, lamaran, CV, dan pengumuman. Kemudian juga ada role playing, misalnya mahasiswa berperan sebagai diplomat dan bagaimana menulis surat kepada negara-negara sahabat, khususnya negara-negara yang menggunakan bahasa Arab, ya, dalam pedoman
diplomatik. Contoh misalnya dalam korespondensi diplomatik. Korespondensi diplomatik adalah surat menyurat yang biasa ditulis oleh diplomat atau perwakilan negara di masing-masing negara, terutama perwakilan negara yang basisnya berbahasa Arab. Nah, kalau kita melihat bagaimana cara menulis eh, korespondensi atau surat diplomatik menurut panduan dari Ditjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, bahwasanya surat-surat yang dikeluarkan oleh kantor eh, kedutaan atau eh, diploma atau korespondensi yang sifatnya korespondensi diplomatik, biasanya surat tersebut tidak diatur oleh hukum internasional, melainkan kebiasaan internasional. Karena itu bersifat karena karena begitu, surat ini juga akhirnya bersifat luas dan mengalami perubahan sesuai perkembangan bahasa. Kemudian tetap memperhatikan nuansa pergaulan diplomatik. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Eh, Tidak resmi pun, misalnya undangan-undangan yang sifatnya seremonial ataupun tidak, misalnya menghadiri acara-acara kebudayaan, tetap menggunakan bahasa eh, yang atau bahasa baku dalam penulisan surat tersebut. Yang sifat isinya harus disesuaikan dengan makna diplomasi yang tidak mengenal hostile relation dan senantiasa mencerminkan correct attitude. Nah, kemudian hanya dapat berupa sangat bersahabat, bersahabat, hubungan normal, atau reserve, kurang bersahabat. Ini adalah contoh atau panduan eh, pokok-pokok penting dalam penulisan eh, surat korespondensi diplomatik. Selanjutnya, eh, saya akan melanjutkan dengan video pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa peserta mata kuliah korespondensi Arab. Eh, Mata kuliah ini tentunya sangat penting bagi mahasiswa sastra Arab khususnya. Kita masuk langsung ke materi pembelajaran di eh, format umum surat berbahasa Arab. Surat adalah alat untuk mengungkapkan suatu pesan dari seorang kepada orang lain melalui tulisan. Sebagai suatu alat penyampai pesan, surat memiliki ungkapan-ungkapan khusus yang berbeda antara satu komunitas bahasa dengan komunitas bahasa yang lain. Setiap negara memiliki ungkapan khusus tentunya, termasuk dalam surat-surat berbahasa Arab. Penerjemahan surat Arab atau surat berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya membutuhkan pengetahuan yang memadai mengenai tradisi penulisan surat. eh Dalam surat biasanya yang diawali ya dengan alamat atau kepada siapa surat itu kita tujukan. Contohnya dalam bahasa Indonesia, eh, dalam tradisi bahasa Indonesia, alamat tujuan surat pada umumnya dinyatakan dengan eh, dua model. Biasanya yaitu atau kepada yang terhormat atau kepada yang terhormat, kepada YTH. Biasanya seperti itu. Dalam surat berbahasa Indonesia, siapapun yang dituju oleh surat dinyatakan dengan ungkapan tersebut. Artinya, ungkapan itu dengan varian yang sama, walaupun tujuannya siapa saja, ya, apakah dia seorang menteri, seorang kepala eh, pemerintahan, misalnya kepala atau gubernur, tetap kita
kepada yang terhormat. Tapi dalam tradisi bahasa Arab ya ada beberapa varian tergantung kepada siapa surat kita tujukan. Misalnya di sini disebutkan kepada yang terhormat Sayyidi Al-Walid. Ini kepada ayah. Sayyidi Al-Walid. As-Sayyid Al-Walid. Siyadatul Walid. Walidi Al-Muazzam. Ya, jadi ada 4 varian ya untuk ayah. Ya, Eh, ini bisa ke siapa saja ya. Yang penting tujuannya itu adalah seperti misalnya Sayyidi Al-Walid. Tujuannya jelas berarti kepada yang terhormat ayahku. Biasa juga ini untuk hubungan kekeluargaan ya. Kita menggunakan as-sayyid, siyadat, walid atau langsung walidi, ayahku yang terhormat kepada ayahku yang terhormat. Eh, baik. Tadi ada Sayyidi Al-Walid, As-Sayyid Al-Walid, Siyadah Al-Walid, Walidi Al-Muazzam. Silakan, saya ingin salah satu dari Anda untuk mencontohkan kepada yang terhormat, tapi untuk ayah sesuai yang saya jelaskan di materi yang terkait dengan materi ini. Silakan, Saskia, kepada yang terhormat, tapi untuk ayah, contohnya satu saja. Baik Pak, Sayyidi Awal. Baik, Sayyidi Al-Walid. Jadi Sayyidi Al-Walid ini adalah untuk ayah. Kemudian ada juga kepada ibu, contoh ibunda, Umi Al-Mahbubah, kira-kira sama. Umi Al-Mahbubah ini adalah untuk ibuku yang tercinta, tapi kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab kepada yang terhormat ibunda atau Walidati Al-Azizah. Walidati Al-Azizah. Kemudian di sini juga ada contoh jawaban dari anak kepada ayah atau ibunya, ya. Atau bukan. Eh, ini adalah bagian dari eh, orang tua kepada anaknya. Jadi jawaban dari orang tua kepada anaknya, misalnya kepada yang terhormat Ananda Ahmad misalnya atau kepada yang terhormat Ananda Zainab. Ya, di sini contohnya adalah Ibnati Al-Ghaliyah, artinya anak perempuanku yang kusayangi. Anak perempuanku yang kucintai. Ibnati Al-Ghaliyah. Ya, di sini ada contohnya lagi Fazatun Kabadi, Qurratu Aini. Ya, Qurratu Aini sama kira-kira ini bagian dari kebiasaan tradisi Arab ya yang memulai dengan mujamalah, artinya memuji ya kepada lawan bicara. Contohnya ya Qurratu Aini, wahai eh, permata hatiku atau eh, buah hatiku, kira-kira begitu. Nah, kalau kepada teman, bagaimana? Kepada teman, misalnya kepada yang terhormat saudara, Bapak Azizi Al-Akh, Khadratul Akh, Al-Aziz, Al-Muhtaram, atau kepada saudara kita sendiri, misalnya saudara kandung, Akhi Al-Aziz, ya saudaraku yang ku sayang, yang tersayang atau yang saya hormati, ya, Akhi Al-Aziz. Nah, sekarang kita coba, tadi kan bagian dari keluarga. Sekarang adalah kepada eh, eh, pejabat yang duduk di pemerintahan atau pejabat atau atasan kita dalam sebuah eh, lingkup pekerjaan. Misalnya kepada Kaprodi Sastra Arab atau Ketua Jurusan Bahasa Arab. Di sini contohkan misalnya Hadratur Rais Qismil Lughah Al-Arabiyah. Hadratur Rais Qismil Lughah Al-Arabiyah yang terhormat Kepala eh, Program Studi Arab. Hadratul Fadil Al-Ustaz Al-Muhtaram. Hadratul Sayyidi Al-Ustaz Al-Mufaddal Al-Muhtaram. Fadilatul Sayyid atau Sa'adah Mudir Jami'ah.
Kemudian contoh lebih kedudukan yang lebih tinggi lagi dalam pemerintahan ada menteri. Nah, kalau di dalam tradisi bahasa Arab tidak sama orang kita menyebut apa kepada yang terhormat itu dengan orang atau level strata sosialnya ataupun kedudukannya di dalam sebuah negara. Misalnya menteri itu memiliki kedudukan yang tinggi. Kita tidak lagi menggunakan siyadah atau langsung misalnya akhi al-muhtaram atau as-sayyid al-muhtaram, tetapi khusus untuk menteri kita menggunakan ma'ali al-wazir, ma'ali al-wazir al-akram. Misalnya ma'ali al-wazir li syu'unid diniyah, ya, yang terhormat Menteri Urusan Agama, ya, Al-Akram, Al-Ma'ali Wazir Al-Akram. Kemudian ada juga varian yang lain untuk menteri ini Sahibul Ma'ali Wazir. Sahibul Ma'ali Al-Wazir artinya eh, apa masih untuk menteri. Kemudian ada Sa'adah Muhafiz Madinah. Nah, Sa'adah ini untuk gubernur. Artinya di sini saja untuk menteri itu ma'ali atau sahibul ma'ali. Kemudian untuk gubernur yang di bawah menteri kita menggunakan sa'adah. Muhafiz Madinah itu berarti muhafiz adalah seorang gubernur. Sa'adah artinya sama seperti ma'ali. Tapi kedudukannya lebih rendah dibandingkan ma'ali. Ma'ali khusus untuk menteri. Untuk kepala negara juga sama ya. Untuk kepala negara sama artinya ada khusus ya tidak disamakan dengan menteri apalagi tadi misalnya gubernur ya. Untuk kepala negara sendiri kita menggunakan Hadratus Sahibul Fakhamah. Hadratus Sahibul Fakhamah Rais Jumhuriyah. Kemudian yang terakhir kepada tokoh agama misalnya kepada yang terhormat kiai atau syekh dalam bahasa Indonesia biasanya atau ustadz. Nah, dalam bahasa Arab tetap ada juga yang menggunakan fadilatus syekh, sahibus samahah. Ini adalah untuk tokoh agama ya khususnya tokoh masyarakat atau tokoh yang dia adalah di tengah-tengah masyarakat itu menjadi seorang yang secara ilmu agamanya sangat tinggi. Kita menggunakan kepada yang terhormatnya Fadilatus Syekh. Dari keterangan eh, penjelasan tadi bahwa tradisi menulis surat khususnya kepala surat atau bagian yang alamat atau tujuan dari surat itu atau dalam bahasa Indonesia kepada yang terhormat bla 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 tidak sama dengan dalam dibandingkan dengan tradisi bahasa Arab. Kalau kita selesai tadi dengan kepada yang terhormat, siapapun itu tetap kepada yang terhormat. Nah, tapi dalam tradisi eh, bahasa Arab tidak satu varian, ya, jadi bentuk bakunya itu eh, berdasarkan kepada siapa. Secara kedudukan masing-masing level itu memiliki ungkapan atau kalimat sendiri untuk menyatakan kepada yang terhormat dalam tradisi menulis surat atau korespondensi bahasa Arab. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Saiful. Eh, Bagaimana cara menulis eh, kepada yang terhormat, tetapi tujuannya untuk menteri. Sahibul Ma'ali Al-Wazir. Ya, jadi untuk menteri sahibul ma'alil wazir. Kalau untuk presiden Wahyu, Kalau untuk presiden, Hadratus Sahibil Fakhomah Raisul Jumhuriyah. baik, Hadratus Saibul Fakhamah Rais Jumhuriyah. Ya, eh, ini adalah untuk presiden. Jadi dari tiga tadi saja presiden, kemudian menteri, ya, kemudian ayah,
ya, dan keluarga itu sudah berbeda-beda. Nah, juga dalam eh, selain yang tiga tadi misalnya, coba eh, Saskia kepada tokoh agama misalnya, apa dalam bahasa Arab kepada yang terhormatnya? Kepada tokoh agama yang Hadirat Fadilatus Syekh. ya Fadilatus Syekh, ya khusus kepada tokoh agama. Jadi ada Fadilatus Syekh, kemudian ada Sahibul Samaha. Baik. Sekarang kita melanjutkan ke setelah tadi kepala surat atau alamat atau kepada siapa surat tadi ditujukan. Sekarang pembukaan suratnya dalam bahasa Arab biasanya dalam bahasa Indonesia tradisi kita biasanya dengan hormat atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau kata pembuka yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia dengan hormat berkenaan dengan ini, kemudian terkait atau menyambung. Nah, kira-kira pembukanya dalam bahasa Arab juga ada banyak variannya. Contohnya ya ada salaman wahtiraman yang artinya ya kira-kira dengan hormat. Nah, gitu. Salaman wahtiraman, tahiyatan wassalaman, salaman atiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidi al-Aziz, Sodiqi al-Aziz, Akhi al-Muhib, As-Sayyid al-Muhtaram. Itu kalimat atau kata pembukanya. Sementara untuk kalimat pembuka, ya biasanya dalam bahasa Indonesia kita menulisnya dengan ini kami beritahukan, dengan ini kami sampaikan, dengan ini kami mengundang saudara, bla 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 dan seterusnya. Tetapi dalam bahasa Arab juga sama ada beberapa varian yang menyatakan yang artinya itu membuka kalimat pembuka dalam sebuah surat. Misalnya surat pemberitahuan dengan ini saya beritahukan, ukhbirukum bi anna. Ya, dengan ini saya beritahukan, ufidukum bi anna, ufitukum ilman, nah, kemudian tasyarrafna bidakwatikum lihudur, ungkapan lain yang maknanya sama. Ya tasyarrafna bidakwatikum lihudur, ya surna an nad'ukum lihudur, ya kemudian natasyarraf ya tasyarraf kismun lughah al-arabiyyah bidakwatikum, mengundang. Misalnya nih yang paling bawah nomor 4 itu artinya program studi Arab mengundang Anda untuk hadir bla bla bla. Ya tasyarraf kismun lughah al-arabiyyah bidakwatikum lihudur di acara apa misalnya. Baik, jadi ini adalah bagian dari kalimat pembuka. Sekarang Putri coba contohkan eh, eh, ketika Anda mengundang untuk hadir misalnya acara Maulid Nabi misalnya, ya. Silakan Putri. Syaratnya di dalam hukum huduri asal maulidin nabi. Ya, jadi tasyarrafna bidakwatikum lihudurin maulidin nabi artinya kami dengan senang hati atau dengan ini kami mengundang Anda untuk hadir di perayaan Maulid Nabi. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kalimat penutup. Nah, dalam surat berbahasa Indonesia ya banyak tuh ada taqabul faikal ihtiram. Nah, ini Anda bisa lihat sendiri. Coba saya pun contohkan satu saja ungkapan lain yang maknanya adalah penutup. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita biasanya terima kasih atas eh, perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Coba contohkan saya pun satu. Wataqabbalu faikal al-ihtiram. Baik. Wataqabbalu artinya arti terletnya itulah terimalah, ya terimalah salam hangat kami. Kira-kira dalam bahasa Indonesia terima kasih atas perhatian Anda ya atas surat ini. Nah, kemudian ada kata penutup, selesai itu baru kita sholat, baru kita menulis surat. Nah, biasanya ditutup dengan yang paling bawah itu hormat kami gitu kan, ada dumtum atau al-mukhlis, ya dumtum atau dumta atau al-mukhlis artinya dengan hormat. Nah, di sini ada contoh surat dari seorang ayah kepada anaknya. Nah, coba langsung saja Wahyu untuk membaca salah satu surat yang ada di sini.
Tadi Ataman, ya Atamanna dari Salaman Walidi An-Najib coba. Baik, Ustaz. Walidi an-Najib. Salaman wa syauqan. Atamanna laka daiman an takuna bis sihhati wal khairi wa husnil mustaqbal. Wa yus'iduni an unsiuka bi annani ma arsaltaka ilal jami'ati wa tahammalat masarifaka illa litata'allama al-ulumin nafi'ah litakuna rajulal mustaqbal nafi'an li nafsika wa li ghairika wa ta'rifu uquqa rabbika wa ta'tamidu ala nafsika fi talabil 'aish. فعليك بالجد والاجتهاد وملازمة القرين الصالح. وأخيرا أتمنى لك حياة سعيدة ومستقبلا باهرا ودمت لوالدك والسلام والدك. Syukron, terima kasih. Ya, itu contoh surat yang sudah lengkap dari atas kepada yang terhormatnya ada, kemudian kata pembukanya ada, salaman masyauqan, kemudian kalimat pembukanya juga ada, kemudian langsung berupa apa isinya yang berupa nasihat kepada anaknya. Ya, jadi dalam korespondensi bahasa Arab untuk materi pertama ini saya kira sudah sangat jelas ya bagaimana tradisi bahasa Arab dan Indonesia ya dalam menulisnya ada beberapa perbedaan yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama. Selanjutnya nanti eh, saya akan memberikan tugas ya tugasnya itu kalian bisa eh, menulis surat ya ke dalam bahasa Arab yaitu eh, surat tentang eh, dari seorang anak kepada ayahnya ya di mana anak ini seolah-olah kalian menjadi seorang anak yang sedang belajar jauh dari rumah orang tua kalian. Misalnya kalian tinggal di sebuah kota di Indonesia, kemudian tempat kuliah atau tempat belajar kalian di tempat yang jauh dari eh, keluarga. Nah, kalian diminta untuk membuat surat ya kepada orang tua terkait dengan eh, proses belajar atau bagaimana tinggal eh, keadaan atau kondisi ketika kalian belajar dan tinggal jauh dari orang tua. Nah, silakan nanti dikumpulkan di emas, kemudian minggu depan saya akan mengoreksi dan kita lihat bersama-sama, ya, rechecknya bersama-sama untuk jadi dalam kesempatan ini saya akan mengambil beberapa penilaian dari hasil yang kalian tulis di eh, tugas berikutnya. Sampai di sini ada pertanyaan terkait materi yang sudah kita sampaikan hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup? Cukup jelas ya? Baik, kalau begitu kita eh, sudahi eh, kuliahan hari ini dan jangan lupa untuk menulis tugas ya menulis tugas dan minggu depan akan kita eh, koreksi bersama-sama. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.